Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa sih kebijakan moneter itu, yang kedua, tujuan dari kebijakan moneter, yang ketiga, apa saja jenis-jenis kebijakan moneter, yang keempat, apa saja prinsip-prinsip kebijakan moneter, dan yang kelima yaitu mazhab instrumen kebijakan moneter, dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Pembahasan pertama yaitu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Yang tidak kalah penting yaitu adalah luruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah keuangan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Bahasan kedua yaitu tujuan kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Ketiga yaitu meningkatkan kecepatan kerja, artinya pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, artinya dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Bahasan ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, kita akan mempelajari apa sih kebijakan moneter kuantitatif itu. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dibedakan menjadi tiga jenis tindakan. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan langkah bank sentral membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Yang kedua yaitu mengubah suku bunga dan suku diskonto. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral, yaitu memberikan pinjaman dan membeli surat-surat berharga yang dimiliki bank perdagangan yang memerlukan bantuan atau mendiskontokan surat-surat berharga. Dalam memberikan pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterima. Bank sentral juga menetapkan suku diskonto dari sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Yang ketiga yaitu mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah efektif bank sentral adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila kondisi
perekonomian terjadi inflasi, maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Kebijakan moneter bersifat kualitatif biasanya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Untuk menggalakkan sektor industri, bank sentral dapat membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagian uangnya kepada usaha-usaha di bidang industri. Yang kedua yaitu pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua yaitu manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki. Yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Bahasan kelima yaitu mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab istishaduna. Menurut mazhab ini tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Selain itu, kredit tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja, serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen yang dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan sistem kredit dapat menciptakan uang. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk melaksanakan kebijakan moneter. Mazhab kedua atau mainstream. Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur. Peningkatan ini akan mengalihkan permintaan uang yang setidaknya untuk menimbun atau aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor real, sehingga investasi ini akan meningkat. Dengan peningkatan investasi berdampak pada peningkatan permintaan agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Mazhab ketiga yaitu alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Jadi, keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Pembahasan keenam yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada inflasi penargetan.
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank, di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini, tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakannya. Dua, yaitu harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang, yaitu offset pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting, apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dengan tahun berjalan dan masa depan. Yang ketiga yaitu agregat moneter. Pada tahun 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dengan jumlah uang yang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit. Di Amerika Serikat sendiri, pendekatan kebijakan moneter disebut juga monetarisme. Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain. Pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter. Yang keempat yaitu nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk meningkatkan nilai tukar target. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya berharap materi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.